Mensesnek buka suara soal pengunduran diri Kepala PCO. Kementerian PKP gelar rakor teknis perumahan perdesaan bersama Pemda. Menhub terima kunjungan Dubes India untuk Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Di akhir pekan ini, Sinpo TV menghadirkan program terbaru untuk memantau dan juga memberikan informasi terkait kegiatan dan juga keputusan-keputusan dari sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Bersama saya, Mahathir Mohamad, dan inilah Kabinet Activity tayangan perdana untuk Anda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal kabar pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada beberapa waktu yang lalu. Prasetyo mengatakan bahwa rencana pengunduran diri ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar mengenai pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi tanda tanya seluruh publik usai tersebar di banyak media sosial. Merespon hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rencana pengunduran itu telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mempelajari terlebih dahulu terkait rencana pengunduran diri tersebut. Dirinya juga menilai hal itu bisa diartikan berbagai macam kemungkinan, salah satunya yakni Presiden Prabowo tak berkenan Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Cluenya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO, Bapak Hasan Nasbi. Tapi beliau menyampaikan bahwa saya akan mempelajari terlebih dahulu. Belum kan mau dipelajari. Iya, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam. Ya, bisa jadi maknanya kan beliau, mohon maaf ya, misalnya bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur. Kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Provinsi Gorontalo menjadi momen strategis untuk mendorong penguatan sektor kelautan di kawasan timur Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah mengoptimalkan fungsi dari Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Kuandang di Kabupaten Gorontalo Utara. Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono didampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Bupati Gorontalo Utara juga selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Sila Botuti, meninjau fasilitas pabrik es di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang. Menurutnya, sumber daya laut tersebut bisa menunjang perekonomian nasional serta menyerap tenaga kerja. Dari data keragaman operasional PPN Kuandang, total produksi hasil tangkapan ikan sebanyak 5.810 ton dengan nilai produksi 97,40 miliar rupiah. Artinya produksi ikan di Kuandang sangat produktif dan menunjukkan kontribusi besar pada sektor perikanan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar berkesempatan melaksanakan ibadah umroh dengan para petugas haji Indonesia yang datang di Tanah Suci pada gelombang pertama. Usai umroh, Menak menyampaikan 4 pesan untuk seluruh petugas sebagai bekal melayani jemaah haji selama di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus kepada para petugas haji Indonesia saat berada di depan Ka'bah Makkah, Selasa 29 April 2025. Menak berharap 4 pesan yang disampaikan ini dapat menjadi bekal spiritual dan moral dalam menjalankan tugas melayani jamaah haji. Menak menyampaikan 4 poin utama kepada seluruh petugas haji. Pertama adalah soal niat yang tulus. Ia menegaskan bahwa setiap langkah dan pelayanan yang diberikan harus benar-benar diniatkan karena Allah semata. Pesan kedua adalah kekompakan. Ia menekankan bahwa persatuan melahirkan kekuatan dan keberkahan. Ketiga, ia mengingatkan tentang pentingnya kedisiplinan.
Menurutnya, disiplin adalah bagian dari ibadah yang harus dijaga secara konsisten sejak awal hingga akhir tugas. Pesan keempat adalah menjaga kekompakan batin dan menghindari konflik. Menak meminta agar petugas saling menjaga, tidak saling menjelekan, dan bijak dalam menerima kritik. Menak juga berdoa agar petugas diberi kekuatan dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan haji. Ia berharap pelayanan tahun ini berjalan lancar. Saya ingin pesankan 4 pesan. Pertama adalah niat datang kita di sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Diketahui tahap pertama Kementerian Agama telah melepas 388 PPIH Arab Saudi pada Senin 28 April 2025 dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Tahap pertama ini terdiri dari petugas yang akan bekerja di daerah kerja bandara dan Madinah. Adapun tahap kedua, Kemenak akan melepas petugas haji dari Asrama Haji Cipondoh Tangerang, Banten yang akan ditempatkan di Dakar Mekah. Pelepasan petugas Dakar Mekah rencana akan dilaksanakan pada 7 Mei 2025 mendatang. Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jamaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jamaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, serta 17.680 jamaah haji khusus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serikat Pekerja NIBA AJB Bumi Putra 1912 mengatakan banyak hak karyawan yang belum dipenuhi perusahaan hingga saat ini. Merespon hal itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa negara akan hadir bila mana ada hak para buruh yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menerima tuntutan dari Serikat Pekerja NIBA AJB Bumi Putra 1912 di halaman Kemnaker Jakarta pada Selasa 29 April 2025. Diketahui dari para Serikat Pekerja NIBA, AJB Bumi Putra 1912 menyatakan sikap dan juga menuntut hak-hak mereka yang belum terbayarkan dan dituntaskan perusahaan. Dalam hal itu, Wamenaker berkomitmen akan berada di barisan buruh bila mana ada hak-hak yang belum diselesaikan perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurutnya, apapun yang melanggar dan bertentangan dengan hukum, maka akan ditindak tegas. Dan alhamdulillah di sini juga ada petugas kepolisian yang begitu luar biasa menjaga kawan-kawan. Sikap patriotisme bangsa Indonesia hari ini hadir dengan kita saling pengertian. Yang jelas semangat perjuangan mereka harus kita hormati. Tugas negara adalah hadir bersama mereka. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan hadir sesaat lagi untuk Anda untuk memberikan informasi terkait keputusan dan juga kegiatan dari sejumlah menteri tetap di Kabinet Activity Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabinet Activity. Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga dan National Paralympic Committee of Indonesia untuk persiapan SEA Games dan ASEAN Para Games 2025. Penandatanganan PKS ini jadi komitmen pemerintah untuk memajukan prestasi olahraga nasional di kancah internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa dukungan pemerintah melalui penyaluran dana hibah tahap kedua sebesar 210 miliar rupiah menunjukkan komitmen serius Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong prestasi olahraga nasional. Dito menyebut dana ini diprioritaskan untuk cabang olahraga yang berpeluang meraih prestasi di SEA Games dan ASEAN Games tahun 2025. Dito juga mengingatkan seluruh induk organisasi cabur dan NPCI agar mengolah dana dengan tanggung jawab dan transparan demi hasil maksimal di ajang internasional. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh cabang olahraga dan federasi yang sudah rapat intens dengan tim Kemenpora dan juga NPC Indonesia, di mana kita saat ini adalah pemberian bantuan pemerintah untuk tahap kedua. Tahap kedua ini cabang olahraga yang akan bertanding di SEA Games, tapi juga memiliki potensi di ASEAN Games. Dan hari ini dana bantuan pemerintah kita gelontorkan sebesar 210 miliar. Jadi total dari pemerintah pusat ini untuk persiapan SEA Games tahun ini pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar 630 miliar. Ini merupakan hal yang harus kita apresiasi untuk Bapak Presiden Prabowo karena komitmen untuk olahraga tidak pernah surut. Dari Jakarta, Giana Bila, Mutia Aldi, Simpo TV melaporkan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menggelar rapat koordinasi teknis mengenai pelaksanaan perumahan di pedesaan bersama pemimpin daerah di Indonesia. Pelaksanaan ini digelar untuk menyatukan persepsi dan tujuan dalam pembangunan rumah rakyat di kawasan perdesaan. Pemerintah mengumpulkan pemimpin daerah yang terdiri dari gubernur hingga bupati dan wali kota dalam pelaksanaan rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan di tanah air. Adapun pada pelaksanaan rakor ini memiliki satu fokus utama, yakni sinergi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam menyukseskan program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyoroti masalah dalam pemberian rumah bagi masyarakat Indonesia terkendala pada regulasi yang ada. Karena ini kementerian baru dan di antara problem dari perumahan di Indonesia adalah karena regulasinya berubah-ubah, institusinya berganti-ganti, yang melahirkan kebijakan yang tidak mantap dan tidak konsisten. Oleh sebab itu, inisiatif dari Bapak Presiden sekarang mudah-mudahan dimulainya era baru bagi memantapkan kebijakan perumahan sehingga persoalan perumahan dan kawasan permukiman di masa yang akan datang itu bisa kita atasi secara konsisten. Melalui pertemuan ini diharapkan rumusan kebijakan dirilis oleh pemerintah pusat dan daerah bersama pihak pemangku kepentingan lain untuk mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tanah air. Dari Jakarta, Max juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meyakini langkah Timnas Basket Indonesia untuk berlaga di Olimpiade Los Angeles 2026 dapat tercapai. Guna meningkatkan peluang tersebut, Dito mengarahkan pihak Indonesia Sport Promotion atau INASPRO
untuk menyelenggarakan gelaran event basket dengan kategori 3x3. Pemerintah beroptimis terhadap Timnas Basket Indonesia untuk dapat berlaga di pagelaran Olimpiade Los Angeles tahun 2028 mendatang. Adapun kategori basket yang dimaksud adalah 3x3. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa Timnas Basket Indonesia kategori 3x3 ini menuai hasil positif, di mana dalam gelaran Youth Olympic Games 2018 di Argentina, Timnas Basket Indonesia dapat lolos. Adapun melihat hasil positif ini, Dito menugaskan Indonesian Sport Promotion atau INASPRO untuk dapat menyelenggarakan berbagai gelaran FIBA Basket 3x3 agar dapat mempengaruhi poin Indonesia demi lolos Olimpiade ke depannya. Dan inilah yang tadi kita rapatkan bahwa untuk basket 3x3 ini kita targetkan bisa masuk Olimpiade. Dan ini bukan hal yang mustahil, karena di 2018 pun kita di Youth Olympic Games itu 3x3 lolos di Youth Olympic Games di Argentina. Jadi tadi sudah berbicara sedikit dan sudah ada tim analisis dari Kemenpora bersama Perbasi, kemungkinan kita lolos. Dan ini akan kita tugaskan INASPRO untuk menyelenggarakan event-event FIBA 3x3 ya, itu berpengaruh dengan poin untuk lolos di Olimpik. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir di Kabinet Activity untuk Anda, tetap di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabinet Activity. Berita kami lanjutkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta agar pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kalimantan Timur dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bima saat meninjau pelaksanaan program MBG di SDN 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan tinjauan pelaksanaan program MBG di SD Negeri 015 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud dan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud. Dalam tinjauan tersebut, Wamendagri menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis pada sekolah-sekolah di Kalimantan Timur. Tak hanya itu, pengelolaan program makan bergizi gratis harus juga dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah.
Bima ingin program makan bergizi gratis dapat meningkatkan gizi pada anak, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf mengajak kolaborasi pemuda Katolik untuk entaskan kemiskinan. Mensos pun mengapresiasi kontribusi pemuda Katolik dalam kerja-kerja sosial. Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf saat membuka Rakernas Pemuda Katolik 2025 di Bogor, Jawa Barat pada 25 April 2025. Mensos Gus Ipul mengajak pemuda Katolik berperan aktif memperkuat nilai kebangsaan, solidaritas sosial, serta mendukung program-program pengentasan kemiskinan demi Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kerja sosial bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah panggilan bersama lintas agama, lintas suku, lintas kelompok. Pemuda Katolik telah menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu kemiskinan, disabilitas, lansia, anak terlantar, dan berbagai kelompok rentan lainnya. Dan untuk itu Kementerian Sosial membuka ruang kolaborasi yang seluas-luasnya dengan organisasi-organisasi kepemudaan seperti Pemuda Katolik. Mensos juga mengapresiasi kiprah pemuda Katolik dalam membantu korban bencana, seperti saat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di NTT, dan berharap kerja sosial ini terus diperluas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antony menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia pada 28 April 2025. Dalam pertemuan tersebut berdiskusi mengenai pentingnya kolaborasi untuk mengantisipasi krisis iklim dan potensi kerjasama dalam perlindungan hutan dan satwa liar. Dengan didampingi oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Sulaiman Umar, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antony menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia pada 28 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, berdiskusi mengenai pentingnya kolaborasi untuk mengantisipasi krisis iklim dan potensi kerjasama dalam perlindungan hutan dan satwa liar. Dalam kesempatan itu, India juga mengundang Indonesia untuk bergabung dalam International Big Cat Alliance, sebuah inisiatif global untuk menjaga populasi kucing besar di dunia. Merespon undangan tersebut, Menhut Raja Juli menyatakan tidak ada alasan Indonesia untuk tidak bergabung dengan International Big Cat Alliance. Since we believe that only through collaboration and cooperation we can overcome our climate crisis. Lebih lanjut melalui caption di sosial media Instagram @raja_antony, Menhut menyatakan dalam menjaga bumi, prinsipnya sederhana, yaitu kolaborasi adalah kunci. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antony kembali menarik perhatian publik lewat unggahan terbarunya di Instagram pada Minggu 27 Februari 2025. Dalam unggahan tersebut, Menteri Kehutanan bersama Rocky Gerung menanam pohon di Jambore Kahurtla 2025. Menteri Kehutanan Raja Juli Antony kembali menarik perhatian publik lewat unggahan terbarunya di Instagram bersama Rocky Gerung pada Minggu 27 April 2025. Dalam keterangan unggahan tersebut, Raja Juli Antony menulis "No Rocky, no party" disertai emoji tersenyum dan daun. Unggahan ini pun langsung menuai berbagai respon dari warganet. Sejumlah komentar menunjukkan antusiasme terhadap pendekatan baru yang dibawa Raja Juli Antony dalam memimpin sektor kehutanan. Sebagai informasi, pendiri Tumbuh Institute Rocky Gerung turut ambil bagian dalam kegiatan penanaman pohon di acara Jambore Kahurtla 2025. Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung sempat bergurau dengan membuat akronim baru untuk polisi, yakni Pohon Lindung Seluruh Indonesia. Rocky menyampaikan bahwa upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan optimisme bangsa menuju masa depan yang lebih baik, terutama terkait pelestarian alam dan penghijauan lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program tayangan perdana Kabinet Activity. Tetap saksikan Kabinet Activity setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Saya Mahathir Muhammad dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.